Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasya Mahara dengan NIM 2101841 Prodi Sistem Informasi Universitas Malikul Saleh. Baiklah, saya akan membahas pertemuan 1 dan pertemuan 6. Baiklah, judul pertama adalah konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi. Konsep dasar sistem operasi. Sistem operasi adalah sekumpulan program kontrol atau alat pengendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung antara komputer dan pemakainya. Sistem operasi adalah sebagai pengendali, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol program yang lain. 3 pengertian sistem sebagai pelaksana perintah, 2 sebagai pelaksana tata olah aplikasi, 3 sebagai pengelola sumber daya. Tujuan sistem operasi. 1. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. 2. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. 3. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi baru tanpa mengganggu pelayanan yang sudah ada. Fungsi sistem operasi. 1. Membentuk dan mengelola sistem file. 2. Menjalankan program. 3. Mengatur penggunaan alat-alat yang terhubung dengan komputer. Jenis-jenisnya, ada beberapa jenis sistem operasi. Yang pertama, berdasarkan size. Yang kedua, berdasarkan usage atau peruntukan. Contoh sistem operasi yaitu ada DOS, OS, Macintosh, Windows, Linux, dan lain-lain. Operasi penampung, buffer operation. Yang kelima, operasi spool bertindak sebagai buffer dan mampu menerima proses meskipun belum dikerjakan, contohnya printer. Operasi multitaolah, tumpukan atau batch multiprogramming operation. Operasi berbagi waktu, time sharing, operasi olahan segera, real-time programming. Ada beberapa kelas sistem operasi. Yang pertama, pemakaian tunggal. Yang kedua, operasi berbentuk tumpukan. Yang ketiga, operasi olahan segera atau real time. Yang keempat, operasi multiproses. Yang kelima, operasi berbagi waktu dan multiprogramming. Yang keenam, operasi tersebar. Faktor sistem operasi. 1. Faktor prosesor. Kedua, faktor pemakaian. Yang ketiga, faktor waktu kerja. Yang keempat, faktor modus pekerjaan. Baiklah, judul selanjutnya adalah skema dasar sistem komputer dan perangkat lunak. A. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika dan perlengkapan mekanis lainnya. Pada abstraksi tingkat atas terdiri dari 4 komponen. Pertama, pemroses. Kedua, memori utama. Ketiga, perangkat masukan atau keluaran. Keempat, interkoneksi antar komponen. Sumber daya perangkat keras. Sumber perangkat keras terdiri dari pemroses, komponen komputer yang bertugas untuk mengolah data dan melaksanakan berbagai perintah. Pemroses terdiri dari bagian ALU. Untuk kedua, memori. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan program. Keras masukan atau keluaran. Komponen mekanik yaitu perangkat itu sendiri. Yang kedua, komponen elektronik yaitu pengendali perangkat berupa chip controller.
Interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen disebut juga dengan galur atau jalur yang terdapat pada mainboard bus terdiri dari 3 macam. Yang pertama, bus alamat, yang kedua, bus data, yang ketiga, bus kendali. Mekanisme pembacaan. Untuk membaca data, suatu alokasi memori CPU mengirimkan alamat memori yang dikehendaki melalui bus alamat, kemudian mengirim sinyal memori read pada bus kendali. Sinyal memori read memerintahkan ke perangkat memori untuk mengeluarkan data pada lokasi tersebut ke bus data agar dibaca CPU. Interkoneksi antar komponen membentuk jenis koneksitas yang populer antara lain ICA, VISA, PCI, AGP. Kerja komputer. Kerja komputer pada tingkat konsep antara lain A. Tingkat konsep diagram blok berlangsung sebagai lalu lintas informasi dalam dan di antara blok pada sistem komputer. Kerja komputer pada tingkat konsep terdiri dari 1. Tingkat konsep diagram blok berlangsung sebagai lalu lintas informasi di dalam dan di antara blok pada sistem komputer. 2. Tingkat transfer register. Kerja komputer berlangsung melalui pemindahan rincian informasi di antara register. 3. Tingkat konsep saklar. Kerja komputer berlangsung dalam bentuk terputus dan terhubung berbagai saklar elektronika di dalam sistem komputer. Kerja komputer pada fungsi komputer terdiri atas kegiatan masukan, catatan, pengolahan, dan keluaran. Kerja komputer pada rekaman. Sekelompok satuan data direkam ke dalam alat perekaman dalam bentuk berkas data. Tata olah direkam ke dalam alat perekam dan membentuk berkas tata olah. Yang selanjutnya, perangkat lunak atau software merupakan komponen non-fisik berupa kumpulan program beserta struktur datanya. Program adalah sekumpulan instruksi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah teknologi dan algoritma penjadwalan disk. 1. Magnetic disk. Magnetic disk merupakan penyimpanan sekunder berbentuk bundaran dengan 2 permukaan magnetik. Pergerakan disk berupa motor drive menggerakkan disk dengan kecepatan tinggi. Kegiatan baca tulis dilakukan oleh read-write yang diletakkan di atas piringan. Kepala baca tulis sangat sensitif terhadap guncangan yang dapat menyebabkan disk rusak. Ruang rekam terbagi atas beberapa trek lintasan dan tiap lintasan dibagi lagi dalam beberapa sektor. Jenis head dibedakan atas 2. Yang pertama, fixed head hard disk, yang kedua, moving head hard disk. Teknologi hard disk. Beberapa teknologi hard disk antara lain Shock Processing System atau SPS. Teknologi hard disk. Teknologi hard disk terdiri dari beberapa. Yang pertama SPS, yang kedua Smart, yang ketiga SSD, yang keempat MR, yang kelima PRML, yang keenam hot swap, yang ketujuh plug and play ATA, yang keenam EPA, yang ketujuh SSD, yang kedelapan auto transfer. Pengaksesan hard disk. Waktu akses adalah waktu yang diperlukan oleh kepala baca untuk menulis atau membaca isi sektor. Terdiri dari 4 komponen waktu. Yang pertama, waktu cari. Waktu untuk mencapai lintas atau silinder yang dikehendaki. 2. Waktu mantap.
Waktu untuk hulu tulis baca menjadi mantap di lintas atau silinder. Yang ketiga, waktu latensi, waktu untuk mencapai hulu tulis baca. Yang keempat, waktu salur, waktu untuk menulis atau membaca isi sektor, serta gabungan waktu yang waktu inquiry dan waktu pemuktahiran atau pergantian. Rumus pengaksesan hard disk. Rumus menghitung waktu cari T dalam kurung N sama dengan B dikali N tambah S dengan keterangan T dalam kurung N adalah waktu cari, B waktu yang diperlukan untuk melewati suatu lintasan, N banyaknya lintas atau silinder yang akan dilewati, S waktu mantap hulu tulis baca. Rumus menghitung rata waktu cari T dalam kurung rer sama dengan W dikurang 1 per W kali S tambah B dalam kurung W tambah 1 per 3. Dengan keterangan W sama dengan banyaknya lintas pada hard disk atau disket. Yang B, waktu yang diperlukan untuk melewati satu lintasan. S adalah waktu mantap hulu tulis baca. Terdapat 7 algoritma pengaksesan hard disk. Yang pertama, terdapat 7 algoritma pengaksesan hard disk. Yang pertama, algoritma pertama tiba pertama dilayani atau disingkat dengan PTPD. Yang kedua, algoritma pick up. Yang ketiga, algoritma waktu cari terpendek dipertamakan atau disingkat dengan WCTD. Yang keempat, algoritma loop. Yang kelima, algoritma circular loop. Yang keenam, algoritma scan. Yang ketujuh, algoritma cellular scan. Selanjutnya, penjadwalan proses. Algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preemsi. Penjadwalan dengan prioritas dengan preemsi beberapa ketentuan. Pertama, prioritas berdasarkan terpendeknya sisa proses. 2. Diperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. Ketiga, menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada. Keempat, jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek sedangkan dikerjakan, maka atas dasar preemsi proses yang dikerjakan akan dikeluarkan dari prosesor. Algoritma penjadwalan ratio penalti tertinggi dipertamakan. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preemsi. Ketentuan prioritas berdasarkan besarnya nilai ratio penalti. Rumus ratio penalti sama dengan RP sama dengan S tambah T per T. S sama dengan waktu sia-sia, T sama dengan lama proses. Tetap mendahulukan proses terpendek, namun prioritas proses terpanjang akan turut meningkat melalui peningkatan ratio penaltinya. Algoritma penjadwalan putar gerang atau time scale. Penjadwalan tanpa prioritas dengan preemsi. Beberapa ketentuan. Kuantum waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Kedua, proses akan melayani setiap proses berdasarkan antrian. Yang ketiga, prosesor akan melayani sesuai dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah proses dan penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Tujuan penjadwalan. 1. Supaya semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil atau fairness. Yang kedua, supaya pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan. Yang ketiga, supaya waktu tanggap dapat diminimumkan berupa waktu tanggap nyata ataupun waktu tanggap maya.
Yang keempat, supaya pemakaian sumber daya seimbang. Yang kelima, turn or time, waktu sejak kapan program masuk ke sistem sampai proses selesai. Yang keenam, efisien, proses tetap dalam keadaan sibuk, tidak menganggur. Yang ketujuh, supaya terobosan throughput dapat dimaksimumkan. Tipe-tipe penjadwalan. 1. Penjadwalan jangka pendek. Bertugas menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses ready di memori utama. Kedua, penjadwalan jangka menengah. Proses status ready, running, waiting, dan ready. 3. Penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. 3 istilah yang digunakan pada penjadwalan proses. 1. Antrian. Sejumlah proses yang menunggu 3 istilah yang digunakan pada penjadwalan proses. 1. 3 istilah yang digunakan pada penjadwalan proses. 1. Antrian. Sejumlah proses yang menunggu menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses. Proses berada dalam memori utama. Yang kedua, prioritas. Mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian prioritas, seproses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu sambil menunggu sampai kerja proses selesai. Yang ketiga, preemsi. Mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di belakang antrian, maka dengan pemberian preemsi, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu, bahkan akan memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses yang preemsi tersebut. Rumus penjadwalan. Waktu sia-sia T dikurang T, waktu yang terhubung dalam antrian atau selama terkena preemsi. 2. Rasio tanggap atau disingkat dengan RT, perbandingan di antara lama proses terhadap lama tanggap. Yang ketiga, rasio penalti atau RP, perbandingan antara lama tanggap terhadap lama proses. Rumusnya adalah RT sama dengan T per T dan RP sama dengan T per T. Algoritma penjadwalan pertama tiba pertama dilayani. Penjadwalan tanpa prioritas, tanpa presensi, proses yang tiba terlebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jika tiba pada waktu yang bersamaan, maka akan dilayani sesuai dengan urutan pada antrian. Algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan. Penjadwalan dengan prioritas tanpa presensi terdapat 2 langkah. Penentuan berdasarkan terpendeknya proses yang dilayani. Jika proses terpendek tersebut belum tiba, maka prosesor akan melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai. Baiklah, selanjutnya adalah manajemen file. Sistem manajemen file. Pengertian file abstraksi, penyimpanan dan sifat file persistent. Informasi dalam file tetap ada walaupun catu daya dimatikan. Size shareability digunakan oleh banyak proses secara konkuren. Sasaran dan fungsi sistem manajemen file. 1. Sasaran. Memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai. Menjamin data pada file adalah valid, optimis kinerja, menyediakan dukungan, masukan atau keluaran, beragam tipe perangkat penyimpanan, meminimalkan potensi kehilangan data. Sasaran dan fungsi sistem manajemen. Fungsi manajemen file. Beberapa fungsi yang diharapkan dari pengelolaan file adalah penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file, mekanisme pemakaian file secara bersamaan, kemampuan backup dan recovery,
untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. Mekanisme pemakaian file secara bersamaan menyediakan beragam tipe pengaksesan terkendali seperti read access atau pengendalian terhadap akses membaca, write access pengendalian terhadap akses modifikasi, equal access pengendalian terhadap akses menjalankan program. 2. Arsitektur pengelolaan file terdiri dari 1. Sistem akses, 2. Manajemen file, 3. Manajemen ruang penyimpanan, 4. Mekanisme integrasi file. Konsep sistem file, abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di hard disk. Abstraksi ini membuat pemakaian tidak dibebani rincian, cara, dan letak penyimpanan informasi, serta mekanisme kinerja perangkat penyimpanan data. 2. Pandangan file, penamaan, tipe, atribut, perintah manipulasi, operasi. Direktori merupakan file yang dimiliki sistem untuk mengelola struktur sistem file. 6 organisasi atau pengaksesan dasar adalah sebagai berikut. Pertama, file-file. Yang kedua, file sequence. Yang ketiga, file sequence berindeks. Yang keempat, file berindeks majemuk. Yang kelima, file berhash. Yang keenam, file cincin.